Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Rafni dari kelas 12 IPS 2. Saya akan membawakan materi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa Orde Lama yang berlangsung pada 5 Juli 1959 sampai 11 Maret tahun 1966. Pada periode ini, negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 yang dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri dari tiga, yaitu Kabinet Inti yang terdiri dari Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua ada menteri ex officio, yaitu pejabat negara yang diangkat menjadi menteri. Dan yang ketiga ada menteri muda sebanyak 60 orang. Dalam periode ini, Presiden Soekarno memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu sangat mengecewakan. Lalu Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kenyataannya hanya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila. Di antaranya membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR gotong royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua, pembentukan MPR sementara yang anggotanya juga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, pembentukan Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Yang keempat, ada terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Naskom, yaitu nasionalis, agama, dan komunisme. Gagasan Naskom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Semua unsur Naskom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan DPRD. Jadi apabila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di suatu daerah. Hal ini yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan. Karena mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI AD, atau yang sekarang itu peristiwa itu disebut dengan 30 SPKI. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.